Terus kira-kira apa sih yang paling berkesan dari keluarga ini tentang sosok dari Pak W.R. Supratman ini sendiri? Beliau, dia ini berjuang dengan tanpa pamrih, dan saya sangat prihatin sekali dengan perjuangannya tanpa pamrih, tanpa apapun. Ya, dia tidak pernah mengalami alam merdeka. Meninggalnya tahun 38 kan, iya sebelum kemerdekaan. Iya. Namun sampai hari ini saya terus terang aja menyesal dengan pemerintah Indonesia. Belum pernah ada undangan dari pemerintah kepada saya untuk merayakan apapun, 17 Agustus, 10 November, apapun tanggal kelahiran beliau 9 Maret, berada di makam. Mestinya kan pemerintah itu mengadakan acara begitu. Belum ada satu pun undangan ke saya. Mesti saya atau orang lain, yayasan lain yang mengadakan acara. Bayangkan, bagaimana mereka lupa dengan keadaan W.R. Supratman. Terus kan makamnya Pak W.R. Supratman ini juga ada di Surabaya, Pak ya? Iya. Nah, ini sekarang kondisinya seperti apa sih, Pak? Ini banyak yang belum tahu nih, pemirsa pasti banyak yang belum tahu kalau makamnya W.R. Supratman ada di Surabaya. Bung Karno ngasih tanah itu terus sing teko Bank Indonesia. Ya, sebetulnya oleh Bung Karno pernah dibuatkan rencana dan diberikan tanah untuk makam W.R. Supratman, dan rencananya itu besar sekali, itu di tanah Wonocolo. Saya punya itu hanya bukunya, apa itu tanda tangan Bung Karno dan sebagainya, rencananya itu ada. Itu di bukunya bapak saya. Jadi kebetulan bapak itu tahun 66 dan 67 itu mulai menulis riwayat hidupnya W.R. Supratman, mulai lahir, mulai itu perjalanannya terus sampai kemudian sampai meninggal, itu dalam bukunya bapak. Itu buku pertama kali yang memuat sejarahnya W.R. Supratman. Andaikan ayah saya tidak nulis, mungkin orang tidak tahu. Saya juga tidak tahu akhirnya. Itu ya. Jadi kebetulan sekali bapak itu membawa W.R. Supratman foto, menulis sejarahnya. Saya bilang tadi kan bapak itu seorang advokat, jadi mesti tulisannya benar, tidak mungkin salah. Bahwa lahirnya W.R. Supratman itu tanggal 9 Maret di Jatinegara yang waktu itu dikatakan Mr. Cornelis kotanya itu, ya itu betul, bukan ngarang. Lalu tahun 77 mulailah ada pembelokan sejarah. Nah, itu pembelokan sejarah itu apa saja yang dibelokkan? Kan karena banyak sekali, karena katanya lagu Indonesia Raya itu duplikat lah, apalah. Itu mungkin bisa diluruskan di sini. Kalau duplikat, Ya enggak mungkin duplikat ya Mas ya. Jadi gini, tadi sudah dijelaskan oleh Papa ya bahwa gimana W.R. Supratman itu dapat idenya. Dapat idenya. Ya, jadi W.R. Supratman jadi wartawan, kemudian meliput sidangnya Jong Java, Jong Ambon ya, sidang itu. Kemudian akhirnya baca artikel, jadi dari situlah sebetulnya W.R. Supratman itu mendapatkan idenya. Ya, 2 tahun ngarang sampai akhirnya diperdengarkan di sidang yang nomor 2. Nah, jadi kalau ada yang bilang, ada yang bilang lagunya Indonesia Raya itu didapat W.R. Supratman karena dekat dengan salah satu kelompok agama, dan kelompok agama itu mengatakan bahwa huruf alif adalah idenya lagu Indonesia Arab, Indonesia Raya. Enggak. itu secara logika sangat menggelikan saya ngomong. Kemudian ada yang bilang Pak Heru Daud Supratman itu kan sudah gelisah waktu di Makassar, sudah tahu tentang gerakan perjuangan. Dari sanalah dia mulai mengarang. Enggak.
pulang dulu ke Jawa. Setelah di Jawa, ya ketemu sama orang-orang pergerakan, ya baru setelah itu dia jadi wartawan, mengetahui apa yang terjadi di lapangan, barulah dia itu merasa saya harus melakukan sesuatu. Betul. Jadi itu adalah yang betul, yang sesuai dengan sejarah. Gitu. Terus ada lagi yang juga sering ada mengatakan ya di internet ya, bahwa Wage Rudolf Supratman itu adalah non-muslim. Ya ini juga lucu. Loh kenapa lucu? Gini, saya bisa ngomong bahwa Yangkung memakamkan Wage Rudolf Supratman itu secara Islam. Nomor 1. Nomor 2, ya saya terpaksa ngomong Wage Rudolf Supratman kalau sudah lihat makamnya, tapi makam yang sekarang loh ya, kan sudah dipugar bagus, ada kayak gitunya. Dulu makamnya nggak di situ ya, di depannya. Di depan makam Di depan, umum. di seberang jalan. Di makam umum Di makam Kapas. umum. baru tahun berapa itu Pak? Tahun 38 itu. Tahun 38 dimakamkan di situ. Nah, saya Waktu terpaksa- pindahnya? Nah, belum waktu Oh, pindah. belum. Kan dimakamkan. Maaf ya kalau agamanya Wage Rudolf Supratman itu agamanya non muslim. Ya nisannya maaf berbeda. Nisannya nisan biasa. Nggak ada apa-apanya. Maksudnya ya kayak maaf loh ya, nisan di kuburan-kuburan umum pada umumnya. Jadi tidak menandakan bahwa Wage Rudolf Supratman itu non muslim. Ketika akhirnya dipindah, ya awal tidak seperti sekarang, ya dipindah ke depan. Awal tidak seperti sekarang. Ya apa namanya? Ya seadanya ya Pak Yo. Kalau foto-fotonya sih saya lihat sangat Ada. seadanya. Saya punya fotonya ya. Jadi pindah pertama kali itu tahun 53. Itu pun bukan karena apa-apa karena Bapak merasa bahwa ini pahlawan nasional kok makamnya di sini. Bapak punya ide supaya dipindahkan tersendiri. Akhirnya oleh pemerintah diberi tanah yang di depannya itu. Sebesar 30 kali 30 meter. Nah, di sana akhirnya dipindah tahun 53 dengan keadaan yang sederhana tapi ya cukup menyendiri. Ini gambarnya yang pertama kali. Gitu. Ini yang pertama kali dikubur di kuburan Kapas. Ya mungkin nanti pemirsa bisa ditunjukkan ya nanti untuk gambarnya sendiri nanti akan ditunjukkan ke pemirsa ya. Kemudian tahun 66 dipugar lagi. Ditinggikan setinggi 3 meter ini ya. Tahun 99 mulailah ada perbaikan makam ini disebabkan BI mengeluarkan gambar W.S. Supratman di uangnya yang 100-an ribu. 50 ribu, biru, warnanya juga biru. Gitu. Itu dapat royalti dari BI sejumlah kalau nggak salah 100 juta. Nah, kebetulan Bapak dulu pernah pesan sebelum meninggal kalau ada uang tolong makam itu dibetulkan yang bagus. Yang bagus. Nah, dengan uang ini akhirnya kakak saya Mas Darman itu kebetulan seorang pegawai pemerintah, ketua BKPMD seluruh Jawa Timur. Datanglah ke Pemkot, bagaimana ini uang saya punya dapat uang 100 juta supaya makam ini dibetulkan yang baik. Nah, pemerintah Pemkot apa bisa menambah dananya? Bisa. Dari BI juga diminta untuk nyumbang, bisa. Waktu itu terkumpul 450 juta. Tahun 1999 saya ditunjuk sebagai ikut dalam tim renovasi yang hari ini. Saya sebagai desainernya diminta untuk mendesain semuanya. Saya sebagai seniman, saya akhirnya mendesain lengkap
kebetulan hasil sket itu masih saya simpan di rumah rapi. Jadi kalau ingin tahu buktinya di rumah ada. Sampai kepada patungnya dan sebagainya itu saya harus mikir di mana patung ini saya letakkan dan sebagainya, riwayat hidupnya dan sebagainya, lalu bentuk nisannya bagaimana. Anda tahu sendiri kan nisannya berbeda sekali. Saya kira saat itu tidak ada, cuma itu dong. Ada biolanya itu ya, kurang lebih itu. Nah, saya mikir bahwa W.S. Supratman ini mengarang lagu di timur matahari. Nah, itu menjadi ilham saya mengapa saya meletakkan patungnya itu menghadap matahari. Oh, iya. Jadi alasannya itu. Alasan itu, mengapa lagunya di timur matahari mulai bercahaya. Para pemuda semua kan itu selanjutnya iya. Begitu. Nah, ada hal-hal itu, nyanyian itu, jadi saya sana menghadapkan ke timur. Jadi bukan sembarangan saya lalu harus seenaknya naruh gitu, enggak gitu ya. Terus kurang lebih, untuk mungkin, nah ini pembelokan sejarah itu mulai tahun 77. Bagaimana itu Pak? Mungkin bisa Jadi diceritakan. bayangkan Bapak mengenal mulai tahun 20 sampai meninggalnya tahun 38. Ya. Dimakamkan di sini dan sebagainya sampai. Kok tahun 77 ada yang apa ini mengklaim bahwa W.R. Supratman itu lahirnya di Purworejo. Nah, di sini akhirnya Bapak metu tandu akhirnya. Dan ya kan rezeki itu Pak ya. Yang menulis juga yang sangat mengenal lah ya. Kebetulan bukunya dari Purworejo nggak saya bawa ini. Akhirnya kebetulan orang Purworejo datang ke Surabaya menceritakan segalanya tentang kelahiran W.R. Supratman di Pemkot sini. Kebetulan saya diundang. Kebetulan sekali. Oleh Bu Ica saya diundang. Di akhir pertemuan itu saya diberi buku oleh orang Purworejo, 4 buku. Salah satunya itu Pengadilan Negeri Purworejo tentang kelahiran W.R. Supratman. Mereka mengajukan 5 orang saksi itu untuk ditanya di persidangan itu bahwa mereka tahu tentang kelahiran W.R. Supratman di Purworejo. Nah, pengadilannya tanggal 9 Januari tahun 78. 5 orang saksi itu Sumadyo, Sumadyo, Purwo siapa itu, terus Sastro Suparjo, terus Pak Kasun, Pak Tepok, terus ada lagi yang terakhir ini siapa ini? Saya masih ingat. Ada, saya orangnya namanya ada. Kebetulan sekali di sini 5 orang saksi yang tahu kelahiran yaitu Sumadyo Wuryanto, Sastro Suparjo, Ahmad Rejo atau Kasun, Martowijoyo atau Tepok, dan Ranu Prawiro. Ini, jadi mereka ini yang tahu, katanya tahu kelahiran W.R. Supratman. Ketika ditanya oleh hakim, Pak Sumadyo ini, Wuryanto ini berbicara di pengadilan itu, mengatakan bahwa dia tidak tahu sama sekali tentang kelahirannya. Hanya mengatakan waktu Gunung Kelut meletus. Tahun 1901. Jadi berarti tidak lama Wage ini dilahirkan tahun 1903. Loh, saya ulangi, dia mengatakan Wage ini lahir tahun 1901 waktu Gunung Kelut meletus.
1901 ya. Jadi diperkirakan Wage ini lahir tahun 1903, tidak lama setelah Gunung Kelut meletus. Loh kok omongan tidak lama setelah Gunung Kelut meletus, itu meloncat 2 tahun. Kan aneh. Kalau tidak lama itu ya mungkin 1 bulan lah, 2 bulan. Iya. Terus berarti yang benar yang mana ini? Nah, tinggal 4 orang saksi ini setelah ditanya oleh para hakim juga sama jawabannya. Gunung Kelut meletus atau hujan abu Gunung Kelut meletus. Ditanya oleh hakim tanggalnya kapan, bulannya kapan, enggak tahu. Akhirnya sidang ditutup karena para saksi tidak bisa memberikan jawaban yang valid. Ditutup tanpa ada ketentuan dan kepastian hukum. Lalu apa anehnya? Orang Purworejo mengklaim 19 Maret 1903 lahirnya. Loh, dasar hukumnya dari mana? Ngarang ta apa? Itu yang pertama. Kedua, film Wage. Itu tahun 2017 betul. ya, dibuat. Nah, di situ kalau nggak salah tadi dikatakan oleh anak saya ada alif dan sebagainya tadi itu ya. Ya itu jadi memang film Wage itu terpaksa Aneh saya ngomong di luar pembelokan yang betul, sangat parah. Sangat parah. Jadi digambarkan ya Wage Rudolf Supratman itu dekat dengan salah satu kelompok agama. Digambarkan Wage Rudolf Supratman itu mendapat idenya itu dari pemimpin kelompok agama itu mengatakan bahwa itu huruf alif Arab itu yang menjadi idenya lagu Indonesia Raya. Ya saya ngomong itu sangat menggelikan. Logikanya di mana? Maksudnya logikanya apa huruf alif sebagai ide lagu Indonesia Raya? Nggak ada. Kalau dipikir-pikir sampai nggak ada. Kemudian juga saya harus ngomong ya secara logika juga ya. Seolah-olah digambarkan Wage Rudolf Supratman ini sering PP pulang pergi antara Jakarta Purworejo. Saya juga mikir gini sebentar. Itu artinya katakanlah 100 tahun yang lalu. Tidak ada kendaraan yang secepat saat ini. Ya, jalan juga ya sudah tahu lah, nggak mungkin lah. Kalau sekarang memang sudah ada tol Jakarta Surabaya. Kalau zaman dulu, wah saya juga nggak berani ngomong ini. Gimana itu? Ya kan, apalagi maaf ya, Wage Rudolf Supratman seperti tadi disampaikan ya, sekembalinya dari Makassar ya kembali ke Jawa ya. Secara keuangan itu beliau kurang sekali. Jadi mau nggak mau pergi kemana-mana kan harus keluar sesuatu ya kan, minimal makan minum deh gitu. Nggak mungkin nomor 2. Ya itu jadi perlu saya sampaikan di situ bahwa film itu memang terpaksa saya ngomong sangat membelokkan sejarah dan itu berbahaya. Kenapa saya bilang berbahaya? Begini, kita jangan berpikir pada masa sekarang. Kita berpikir pada mungkin masa depan yang depan sekali. Bayangkan jika semua sejarahnya Indonesia ini dibikin karuan, apa jadinya ini generasi penerus? Jadi kami ya keluarga besar berusaha meluruskan itu sebetulnya bukan buat kami, buat generasi yang the next generation of Indonesia Raya, agar tidak tersesat. Iya. Kan kasihan nanti ditanyain gini gitu. Salah satu teman saya sejarawan bilang bukti lahirnya Rudolf Supratman di Jatinegara itu tertulis di museum di Universitas Leiden Belanda.